Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan masih bersama Bu Widya ya. Seperti biasa, dengan khasnya sentilan dan kritikan keras. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Ada lagi pakai acara yang nggak masuk logika. Istana diteror pakai kepala babi. Babinya siapa? Kok bisa ngefet masuk-masuk ke istana, woi? Pakai akal sehat dikit. Istana itu bukannya banyak polisi, yang penjaganya garda terdepan, banyak aparat, CCTV di mana-mana. Masuk logika dikit. Kalau mau bohong itu jangan tanggung-tanggung, woi. Masyarakat mau dikibulin begitu aja, tapi tidak dengan gua. Ya, pakai logika lah dikit. Ya kalau mau bohongin masyarakat, bilang kalau istana diteror pakai kepala babi. Pakai Garuda Buntung kali. Ya, yang dari negara asing itu. Iya kah? Kalau mau bohongin masyarakat rakyat Indonesia ini bahwa istana itu diteror pakai kepala babi. Babinya siapa? Yang lu bawa ke sana babinya siapa? Saya tanya. Babi buat lebaran gitu di istana. Terus lu bikin-bikin hoax lagi di sini. Di masyarakat Indonesia bilang kalau istana diteror pula. Hei, bukannya itu istana company? Saya kasih tahu Pak pejabat dan pembikin-bikin isu ya. Saya kasih tahu. Yang namanya istana itu penjaganya pun beratus-ratus. Ya garda utamanya siapa? Enggak mungkin kepala babi bisa masuk sendiri. Pakai ini dikit. Kalau orang-orang terdekat sono bisa keluar masuk. Kalau orang lain yang nggak dikenal tanpa ada kepentingan tertentu di sana, mana mungkin bisa? Cecunguk juga. Kalau mau ngebohongin rakyat, mau berbohong, mau sandiwara kayak Ratna Sarompet digebukin dulu, ya. Bawa wartawan, ya. Ini sandiwara apa lagi? Dulu lo bikin itu, ya sandiwara masalah Ratna Sarompet, ya kan? Digebukin ya sama bapak-bapak. Oh, semuanya klarifikasi. Ya Padlizon, ya yang namanya pendampingnya Wowo itu dulu ya klarifikasi semua loh di TV One berjamaah itu bohong berjamaah. Sekarang pakai ide-ide kepala babi. Babi ngefet kali ya. Babi penasaran merenya. Saudara-saudara, pernyataan dari Bu Widya, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, di mana itu Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP. Ada 31 orang dubes yang dilantik. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Maret 2025. Dan pelantikan dihadiri oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menlu Sugiono, Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Mansenek Prasetyo Hadi, Sekskap Teddy Indrawijaya, serta para pimpinan Komisi 1 DPR, yakni Budi Satrio, Dave Laksono, dan Anton Sukartono. Lalu pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 25B tahun 2025 dan 40B tahun 2025. Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti para dubes, bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya.
Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh. Demikian bunyi sumpah jabatan tersebut, saudara-saudara. Selesai pembacaan sumpah jabatan, perwakilan Dubes menandatangani berita acara dari 31 Dubes itu. Ada beberapa nama yang tak asing seperti mantan anggota DPR dari PDIP Juni Mart Girsang, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan Sitompul, hingga mantan KSAU Marsekal Purnawirawan Yuyu Sutisna, saudara-saudara. Iya. Dan yang pertama itu ada Penny Dewi Harasti sebagai Duta Besar untuk Hungaria. Yang kedua Siti Ruhaini Juhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan. Dan yang ketiga Diki Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Libanon. Yang keempat Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname merangkap Republik Kooperatif Guyana. Yang kelima, Andriano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia merangkap Montenegro. Yang keenam, Harsindaru Arwitio Ibnu Wiwoho sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia merangkap Republik Estonia. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia. Fikri Casidi sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent de Grenades, serta Republik Trinidad dan Tobago. Ya, ini namanya agak-agak sedikit sulit ya, saudara-saudara. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Dan juga yang ke-9, Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, dan Republik Nicaragua. Tias Baskoro Herwicak. Dan yang ke-10, Tias Baskoro Herwijaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo dan Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nations Environmental Programme atau UNEP, dan United National Women. Dan yang ke-11, Mirza Nur Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Nambia merangkap Republik Angola. Yang ke-12, Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gamba, Republik Guinea Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone. Yang ke-13, Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lituania. Yang ke-14, Juni Mart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Aquaculture Organization atau FAO, International Fund and Agriculture Development atau IFAD. Dan ada yang ke-15, Cecep Hermawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea. Yang ke-16, Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun. Yang ke-17, Chandra Warsenanto Sukojo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan. Yang ke-18, Lastiana Operanata sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria. Yang ke-19, Manahan M. Sitompul Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina. Dan yang ke-20, Roliansa Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan. Iya, itulah dia saudara-saudara singkat yang saya bacakan, di mana
duta besar yang terpilih yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di istana. Dan sampai sini dulu pernyataan dan pembahasan kita, saudara-saudara, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas di mana tentang Prabowo resmi lantik 31 Republik, di mana Prabowo resmi lantik 31 Dubes Republik Indonesia, ada Juni Mart Girsang, ex-hakim Mahkamah Konstitusi. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.